Sangat luar biasa ditunjukkan oleh Eko dengan sebuah SKS, bahkan dengan prediction tersebut berhasil mendapatkan satu knockdown, langsung datang menuju ke arah compound dari Bigetron. Berpikir hanya ada satu pemain dan dia sudah knockdown, ternyata ada rekan-rekan dari Bigetron yang lain. Ryzen coba untuk mendapatkan dua pemain. Buahnya nyari kutu, kalau bisa dua kenapa harus satu? Mantap sekali, itu dia dua knockdown yang bakalan langsung aja dikonfirm menjadi elimination point. Tetapi harus hati-hati, ini dia Ekonya datang Pak Bos. Ada jump shot yang dilakukan oleh seorang Svavel kali ini, tetapi itu HP-nya tinggal tipis banget. Dan apa daya, Ziggs kali inilah yang memenangkan fight-nya. Bahkan kita melihat bagaimana fight terus terjadi, terus bergulir. Putar-putar Ryzen menjadi harapan terakhir kembali. Untuk kedua kalinya kita melihat di dua match berturut-turut Ryzen harus bertahan sendirian saja. Di saat rekan-rekannya sudah pulang menuju ke arah lobby tadi, kita melihat Ryzen dilempari sebuah granat membuat dia juga pulang ke lobby. Saat ini fight kembali terjadi dan inilah yang terus dialami oleh Bigetron. Mereka selalu menghadapi fight di awal-awal, tapi sayangnya fight di awal-awal gagal dimenangkan. Tapi tidak untuk yang satu ini, Ryzen berhasil melakukan sebuah pergerakan dengan sangat cerdas. Tembakan boleh dilakukan, tapi Ryzen sangat disayangkan, dia pulang. Bigetron harus pulang kembali terlalu cepat di awal match saat ini. Yang harus bertanggung jawab atas pulangnya Bigetron adalah DBD. Saat ini dan nampaknya Box Gaming kalau kita lihat yang akan datang dari bagian-bagian kanan atas, mereka akan sedikit clear, tetapi yang tidak clear adalah tim RRQ kali ini. Karena mereka kedatangan tamu yang tidak diundang, 3 pemain tumbang di tangan tim Sam9. Tetapi kali ini ada Dreadnought yang masih bisa diusahakan oleh seorang Nerpeko. 1v1 nampaknya yang bisa dimenangkan oleh seorang Nerpeking, memulangkan Sam9 ke lobby. Sebagai penyelamat, Nerpeko datang di waktu yang tepat, di posisi yang tepat. Ini ternyata GE ya, bukan DBD, GE maksud saya. Benar. Yang ternyata memiliki compound ini. Tim Malaysia akan berhadapan dengan tim Myanmar. DBF disiapkan oleh salah satu pemain, tapi ternyata Master Ichi gagal untuk bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah tim Secret. Dan nampaknya akan diusahakan yang lainnya untuk kali ini. Oh my god, ada Dreadnought terjadi. Sudah diemangkan seorang Maizon di atas sana. Mendapatkan yang kedua kalinya. Dan kali ini sudah ada granat juga yang akan dilontarkan menuju ke arah bawah. Tetapi lawan-lawannya sudah clear. Sudah pulang yang lain. Tapi ada contender selanjutnya. Ini dia. Ada Vampir yang datang mengintai satu compound tersebut. Mereka tahu persis jikalau tim Secret masih kewalahan keadaannya dan masih tidak prima 100% untuk bisa menghadapi fight selanjutnya. Ingin mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang sedang terjadi. Vampire menjadi tamu untuk tim Secret. Nah, bahkan saat ini Tony K kembali membuka fight dengan sangat baik. Utility yang dia mainkan mampu mendapatkan knockdown. Stone pun mendapatkan knockdown. Yang kedua jumper tumbang di sana, menyisakan maksud saya dua pemain terakhir untuk tim Secret Malaysia. Datang Tony K bersama dengan satu rekannya di area belakang. Bahkan ada yang datang juga dengan sebuah bagi cukup cepat menuju ke arah defensif dari pemain-pemain tim Secret. Menyisakan satu yang ada di dalam, berputar-putar terus satu pemain tersebut untuk bisa bertahan dari gempuran tim Vampire. Tapi satu knockdown penting dimiliki oleh pemain itu. Berhasilkah dia dengan S12K-nya? 31 peluru tapi gagal, ternyata knockdown kembali dialami oleh pemain-pemain dari TS. Yap, betul sekali. Dan nampaknya untuk saat ini hanya meninggalkan seorang jumper yang berada di bagian broken wall. Dan dengan demikian Kit nampaknya masih bisa untuk di-revive. Dia masih mempunyai timing, tetapi ada Molotov yang dikeluarkan yang langsung aja membakar. Burn, baby burn. Jumper dan juga Kit terbakar, tetapi jumper masih bisa selamat dengan HP yang begitu tipis. Dan nampaknya dia akan pivot sedikit dan langsung aja tancap gas menuju keluar dari cengkraman Vampire. Hasil sejauh ini jumper untuk bisa cabut, ngacir dia sendirian dengan sebuah bagi. Tapi kita berpindah menuju ke tempat yang berbeda. Alter Ego Ares berhadapan dengan Westglen. Westglen melakukan tembakan, sebuah pick tipis yang ternyata dimenangkan oleh Westglen. Okta tumbang, Fnatic low HP dia. Killing akan segera dilakukan. Rosemary masih bertahan di dasar dan Westglen pun dipulangkan menuju lobby. Oh my god, well played untuk Alter Ego. Tapi di sisi yang lainnya nampaknya PBE Playbook Esports bersinggungan dengan tim Box Gaming. Kapon di bagian belakang sana sudah mulai diberada, tapi masih bisa untuk mengalingkan pandangannya dan juga masih bisa untuk tancap gas keluar dari cengkraman PBE. Tapi Rangkit nampaknya akan diutus untuk bisa menguntit pemain-pemain lawannya tersebut. Ya, terus terpantau dari drone view. Berpindah drone saat ini menuju ke arah tempat pertarungan Box dan juga Yudo Alliance, di mana Yudo nampaknya tidak berpindah dari pemain
yang memang memiliki role yang cukup mirip dengan Yami, yaitu Tony K. Dengan skill yang juga cukup sama, Tony K mampu menumbangkan satu persatu pemain-pemain Boom, tapi Boom juga mau melakukan balasan. Ada tembakan dilakukan kembali, tapi tumbang lagi. Granat kembali menjadi momok berbahaya untuk Boom. Oh my god, dan kali ini dua pemain yang masih tersisa dari tim Boom Esports, Fonbit menjadi frontliner, tetapi dia dihabisi oleh Stone. Dan di sisi yang lainnya, pemain dari tim Boom Esports terculik oleh Hell ternyata, Yami. Ya, Secret pulang, Boom juga pulang, membuat saat ini menyisakan hanya 11 tim saja. Circle menuju ke arah Alter Ego Ares. AE, ini dia waktu AE untuk bersinar. Apakah mereka akan bersinar atau mereka akan kesulitan untuk bisa menghadapi lawan-lawannya? Tetapi yang akan kesulitan kali ini adalah Hale karena Sky Only dia ditumbangkan di eliminasi. Tetapi Raimon kali ini berhadapan face to face ke Los Combat yang gak bisa dia menangkan. Tiger sudah mulai melontarkan beberapa utility juga untuk bisa membuka posisi dari PB. Tetapi ada Bagiman datang. Gak bisa untuk dilindas kali ini. Gak bisa dilindas tetapi bisa untuk ditembakin seorang Flash. Moonboy mendapatkan knockdown tadi menuju ke arah pemain Hale. Tapi saat ini Getslow pun tumbang. Ada Rangkit dengan sebuah M4-nya. Tembakan dilakukan, justru balasannya sakit. Rangkit down. Karena Tiger X dengan UMP-nya mampu mendapatkan knockdown kembali menuju ke arah PBE. Oh my god. Ini dia timing yang tepat untuk melakukan 1v1 situation. Tetapi nampaknya dari Tiger X berpikir dan juga pemain-pemain dari Hell ini berpikir ini udah gak worth it lagi. Karena apalagi Flash ini udah bleeding out banget. Harus segera diselamatkan kali ini. Dan masih bisakah? Kita bisa lihat nanti karena di sisi yang lainnya sudah pecah antara Back in Time dan juga Vampire. Chaos banget kali ini. Dreadnought terjadi antara mereka semuanya dan Back in Time dibuat mati kutu oleh Vampire. Itu cepet banget, itu cuma berapa detik cuy. Ya, kita melihat tabrakan yang begitu barbar datang dari Vampire. Mereka datang sebagai tamu, mereka langsung mengkudeta posisi dari Back in Time. Mereka ingin tempat ini retake area yang sangat cepat dilakukan. Bahkan lihat bagaimana retake-nya berhasil. Elimnya dapat, pemain Vampire nggak ada yang hilang. Ini adalah sebuah keuntungan besar yang dimiliki oleh Vampire. Mereka berhasil masuk menuju circle juga. Yang menjadi tantangan selanjutnya adalah adanya Nerpe King di itu yang cekungan-cekungan juga kan. Itu yang menjadi keuntungan waktu itu setup dari Alter Ego Ares. Dan kita tinggal menunggu apakah akan ada setup serupa. Dan kita saksikan saat ini bahkan tracking yang dilakukan. Satu berhasil didapatkan, Judu Lion ternyata yang mampu menumbangkan pemain dari Vampire. Oh my god, itu di belakangnya ada rekan-rekan yang lainnya dari tim Vampire yang sudah dihujani oleh peluru-peluru dari tim-tim yang lainnya. Yudo Lions, adik Luke, trackingnya benar-benar on point. Dan dengan demikian Vampire harus menghentikan langkah mereka di game kali ini akibat dari ulah banyak sekali tim sekaligus. Ya, kembali ada lontaran utility demi utility, sambitan demi sambitan yang terus diberikan menuju ke arah satu shelter di sana. Kita berpindah menuju ke arah Parajin, SLD. Mereka bisa mendapatkan WWCD di E-Rangel pertama tadi sehingga mereka ingin mendapatkannya di E-Rangel terakhir di hari ini. Tembakan dilakukan Okta menuju ke arah RRQ. Satu hit yang sangat sakit. Yudu Lion ternyata. Bukan Okta tapi Yudu Lion. Yudo Lion yang dapat ya adik Kaget kalau nggak salah tadi ya. Iya. Hampir aja sih. Udah mau Okta ternyata Yudu Lion. Tapi nampaknya untuk saat ini kita bisa melihat SLD masih full house banget, masih full power berempat. RRQ nampaknya agak sedikit terluntang lantung ya posisinya untuk saat ini. Masih berdua dan mereka harus membangun wall smoke yang begitu tebal untuk bisa masuk ke dalam zona. Apalagi Fnatic kali ini benar-benar menghantui, nge-lockdown posisi dari tim RRQ bersamaan juga dengan pemain dari Yudu Alliance. Yang dimana RRQ kali ini sudah mulai mengendarai vehicle-nya dan mereka akan mengitari circle dan di-tracking dengan begitu cekatannya oleh Fnatic. Dan RRQ harus pulang di posisi ke-7. Selesai perlawanan dari RRQ, bahkan selesai juga perlawanan dari Tiger X. Masih ada Getslow, bahkan selesai. Ternyata perlawanan yang harus diberikan Hale di match kali ini. Hale pulang dengan 5 elimination di posisi ke-6. Wah ini nih, apakah ini akan menjadi kemenangan manis untuk Alter Ego? Karena tim yang lainnya itu harus berhadapan-hadapan satu sama lain terlebih dahulu di bagian-bagian selatan dan juga tenggara dari circle kita. Salah duanya adalah Yudo Alliance dan juga tim DBD Yen dengan DBS Gaming-nya. Benar-benar mematikan walaupun face-nya itu udah merah banget. Dua pemain dari tim DBD masih bisa bertahan kali ini untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Yudo Alliance.
terus terlihat, terus terpantau, bersabar nampaknya Yudul Lion. Mereka tidak gegabah. Ada satu DBS yang digunakan oleh pemain-pemain Yudu. Smoke juga di pop up terus-terusan. Masih ada 7 lagi di tas dari Kenny. Tidak hanya smoke, tapi granat juga terus diberikan untuk menginisiasikan sebuah fight menuju ke arah DBD di bawah sana. Oke, kali ini Kenny dari belakang sana masih mencoba mencari-cari lawan-lawannya dan masih akan memikirkan bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh tim Yudu Alliance. Meanwhile, di ujung sana, Alter Ego. Mereka tinggal mengumpulkan informasi aja nih. Ini di belakang mereka udah secure, pasti no debat, udah nggak ada siapa-siapa lagi. Jadi harus fokus menuju ke arah seberang sana. Di Tenggara ini bakalan keluar semua timnya karena mereka berada di ujung zona banget. Dan kali ini Flex OP membuka tembakannya, bakalan langsung aja dibalaskan. Dan bahkan Flex OP lah yang tumbang untuk saat ini di tangan Winnie. Box Gaming dari tadi cuma sisa berdua tapi masih bisa bertahan, Sanskuy. Ya bahkan saat ini Box harus berhati-hati karena jalur masuk dari arahnya Box itu nggak cuma Box. Ada Box, ada Yudu Alliance, ada juga SLD yang akan masuk dari jalur yang sama. Bahkan masih ada DBD di bawah. Iya, semua tim kecuali Alter Ego. Ini Alter Ego tinggal nungguin aja nih. Semua tim bonyok-bonyokan dari bagian Tenggara. Apalagi kali ini 2 pemain dari Box Gaming akan mengamankan 2 angle yang begitu berbeda. Kenny membukakan tembakannya. Yudu Alliance mendapatkan 1 knockdown menuju ke arah tim Box Gaming. Harus hati-hati karena dia pun juga terkena damage yang cukup signifikan. Dan Box Gaming hanya meninggalkan the last man standing mereka saja, yaitu Winnie. Masih terus terpantau Winnie melontarkan utility kembali menuju ke area depan, membangun sebuah jalur evakuasi. Tidak hanya Winnie yang membangun jalur evakuasi dari arah ini, masih ada Kenny di depan Winnie. Kenny harus bersiap, tapi Kenny dibakar. Cukup anget kalau kita lihat seorang Kenny di tempat tersebut. Ada yang datang, tembakan dilakukan. Box ternyata mendapatkan Kenny, tapi Box juga pulang seorang Winnie. Kita lihat SLD yang sapu bersih di tempat ini. Oh my god, SLD, S-nya sapu bersih ya berarti. Dan nampaknya pemain-pemain dari tim SLD dan juga DBD akan bertemu. Dan tapi kali ini Yudu Alliance juga bertemu dengan DBD ternyata ya. Dan DBD hanya meninggalkan the last man standing mereka saja yang akan disisirin oleh Adikluk. 1v1 di bagian bawah. Dan juga ada lawan yang lainnya akan datang mengintai. Tetapi Adikluk harus tumbang di tangan Kiss. Tapi Parajin kali ini sudah siap-siap. Tetapi lemparan granatnya terlalu dalam. Ini sih sudah keluar terlebih dahulu. Tetapi Parajin lah yang memenangkan fight close combat barusan. Oh my god, sakit kepala gue liatnya. Sangat intens, bahkan Parajin cerdas dia. Lebih ke arah licik memang untuk dia langsung keluar menyambut satu player tadi. Bahkan kalau kita lihat saat ini menyisakan 2 tim saja antara SLD untuk mendapatkan WWCD kedua di hari ini atau Alter Ego membuka keran winner-winner chicken dinner mereka di minggu yang ketiga hari pertama. Tracking dilakukan oleh Okta. Dari tadi Alter Ego menunggu momen ini. Mereka menunggu momen untuk mereka bisa sampai ke late game untuk bisa menyelesaikan fight dengan sebuah WWCD. Tapi lontaran utility tadi membuat Rosemary harus down. Fnatic harus segera menyelamatkan Rosemary karena Fnatic adalah pemain yang paling dekat dengan Rosemary. Backup dilakukan Okta bersama dengan Potato dari arah yang cukup jauh. Yap, untuk saat ini, dapetin 1 knockdown menuju ke arah SLD. Ini akan menjadi quantity yang seimbang untuk mereka semuanya. Apalagi ada granat yang dilontarkan. 1 pemain lagi tumbang dari SLD. Walaupun memang ada trade knock terjadi antara mereka berdua. Tapi Potato, ini dia sudah menjadi sneaky assassin. Menuju ke arah 1 pemain dari tim SLD yang hanya bersembunyi di balik 1 batang pohon. Potato memiliki beberapa detik untuk dia melakukan tracking menuju ke arah Gosu yang kemungkinan besar akan keluar dari tempat persembunyiannya. Saat Gosu keluar harus on point tembakan dari Potato agar setidaknya Alter Ego punya keunggulan jumlah atau menyamakan jumlah lagi karena saat ini SLD kembali bangkit dengan 3 pemain. Iya, tetapi at least dari tim Alter Ego sudah mempunyai Fnatic sebagai informan mereka karena memang udah bleeding out dan itu adalah menjadi sebuah mission impossible untuk bisa menyelamatkan seorang Fnatic. Dan itu dia tembakan dibuka dan 1 lagi tumbang dari tim SLD. Gosu di balik sebuah batang pohon tersebut juga sudah mulai terkikis HP-nya. Ternyata Potato berhasil didapatkan oleh Gosu. Gosu mengetahui di mana Potato berada. Revive mungkin akan segera dilakukan oleh 1 pemain yaitu Okta. Harus cepat Okta untuk melakukan tugasnya. Sebuah tugas yang sedang dia emban. Smoke terlebih dahulu. Datang 1 player. Tembakan dilakukan menuju ke arah Gosu. Tapi Gosu nggak tumbang-tumbang dari tadi. Masih terus bertahan. Cukup alot kalau kita lihat untuk bisa menumbangkan seorang Gosu. Oh my god, ini Gosu apa Goku coy? Apalagi ada gerak